Oke, buat Reni, di sesi general ini, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Kan saya rencananya itu mau daftar CPNS ya, Pak. Oke, Eh, PNS. ya, Hmm, CPNS di Kejaksaan Negeri bagian penyuluh sosial. Nah, itu tuh apa sih yang dilirik oleh pihak pemerintah selain dari lulusan sosial itu sendiri biasanya? Wah, menarik nih ya. Rekrutmen CPNS atau yang berhubungan sama instansi-instansi gitu, tadi kan kamu udah ngomong kejaksaan gitu ya, spesifik sekali ya ini ya case-nya ya. Ini biasanya dia termasuk jenis rekrutmen yang sifatnya itu strict. Strict itu adalah ya yang diminta itu harus kamu harus bisa menyediakan sesuatu sesuai yang mereka minta. Oke? Jadi beda sama rekrutmen-rekrutmen yang sifatnya agak longgar, misalkan semua jurusan gitu, pengalaman minimum sekian-sekian gitu-gitu yang masih bisa dinego gitu ya. Tapi kalau yang hubungannya sama CPNS ini, apalagi kamu ngomongin soal kejaksaan di sini, atau CPNS secara umum, dia itu persyaratannya itu strict. Kenapa strict? Karena di awal suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan diseleksi dari seleksi administrasinya dulu. Paham ya? Gitu. Jadi kalau apa yang dipertimbangkan pertanyaanmu itu di awal, saran saranku adalah siapkan dulu tuh ya syarat-syarat untuk seleksi administrasi basicnya. Jangan sampai ya lolos seleksi administrasi aja enggak, tapi kamu persiapannya udah yang jauh-jauh gitu loh. Gitu. Karena itu benar-benar ini seleksinya itu strict banget gitu. Karena balik lagi kalau kamu bandingkan dengan nyari loker yang swasta atau gimana, kan ada ya yang nggak ada persyaratan kayak dokumen-dokumen ini sifatnya nggak wajib, ini nggak wajib dan lain-lain. Kamu browsing dulu berdasarkan histori penerimaan CPNS tahun lalu ya, syarat-syarat dokumen administratif umumnya itu apa aja ya, biasa yang kayak KTP dan lain-lain, kakak gitu-gitu loh. Gitu. Apalagi nanti misalnya kamu punya sertifikat-sertifikat pendukung TOEFL dan teman-temannya gitu. Atau ada sertifikasi-sertifikasi tertentu. Itu pastikan kamu punya dulu itu ya, dan megang dulu. Nah, kalau nanti itu udah ya, yang harus kamu tonjolkan nomor dua adalah, kan tadi kan yang penting dokumen udah punya dulu nih. Ya, dokumen udah punya dulu. Yang kedua adalah kamu nge-scan mereka, merubah mereka dalam bentuk soft file, tapi soft filenya itu yang layak dibaca memang. Layak dibaca, layak dipertimbangkan. Biasanya kan kalau nanti di-upload-upload itu kan ada ukuran maksimalnya berapa MB dan lain-lain. Nah, banyak sekali yang aku pernah review, dokumennya itu ukurannya masuk, tapi dokumennya nggak layak dilihat. Ada yang ngeblur lah, ada yang dokumennya tuh nge-scan-nya miring-miring karena bukan yang dibawa ke kopian di scan, tapi di foto. Dan ngefotonya ada tekniknya. Misalkan ya, dokumen yang harus kamu scan, terpaksanya harus kamu foto, jangan difoto di tempat yang gelap. Cari tempat terbuka yang cahayanya tuh merata. Terus kebanyakan orang kalau mau ngefoto atau nge-scan jadiin PDF, kan sukanya begini nih. Ya, bener gak? Jadi HP-nya tuh diginiin. Ya ini salah ya, jangan begini. Dokumen kamu ya ditempel ke dinding, misal kasih selotip tempel ke dinding, terus ngefotonya begini. Jadi kalau ada bayangan pun, bayangannya ke bawah, objeknya ke depan, nggak jadi gelap. Nah, banyak orang berusaha begini-begini. Entah nanti tiba-tiba ada bayangan lah, nanti ada bercak cahaya lah, entah nanti malah miring lah, karena begini. Kan lebih mudah begini nih. Tinggal cari dinding polos, dokumennya apa, kayak kasih selotip, tempelin gitu, udah cepet gini. Tak, gitu. Ngefotonya begitu. Ini contoh teknik pengambilan gambar dulu ya. Setelah dokumennya udah punya, di scan, sorry, di scan, di kompres. Jadi kamu punya ukuran file asli, punya kompresnya. Nanti filenya ada yang tetap gambar, JPG, JPEG gitu-gitu, atau jadiin PDF. Setelah berhasil ngekonversi gitu, di rename, jangan lupa, gitu. Ya, setelah di rename, dicek, dibuka dulu. Layak nggak? Jangan sekedar, wah ini ukurannya udah kecil nih. Biasanya yang tahun lalu tuh maksimal sekian MB, tapi ternyata setelah dibuka, gitu. Jangan sampai ya, gitu, ngeblur gitu. Nah, ini adalah hal-hal basic yang harus disiapkan dulu dari dokumen. Dalam tanda kutip, kamu harus punya dokumen yang benar dan lengkap dulu. Dah, itu dulu, poin nomor satu. Nomor dua, karena masih ada waktu nih ke depan,
masih ada waktu sampai pembukaan karena memang bukanya kan masih mundur-mundur nih katanya info terakhir kan Juni atau Juli. Kemungkinan Juli karena kita udah di bulan Juli kan. Nah, itu nanti kamu lihat-lihat yang masih bisa diedit, khususnya CV. Karena kan nanti di sesi kedua kita akan bahas soal CV kamu ya, gitu. Jadi setelah punya dokumen lengkap, CV itu harus sangat kamu pertimbangkan di dalamnya. Kenapa? Karena dia akan menjadi kesan pertama kamu untuk dinilai sebelum nanti akhirnya kamu kita assess, kita interview dan lain-lain kayak gitu. Kalau kamu sudah punya suatu pengalaman ditulis di CV, maka seolah-olah di CV itu kamu lagi ngomong gini, Bapak Ibu, saya sudah memiliki pengalaman ini. Saya pernah diberikan tanggung jawab ini, gitu loh. Oke, saya pernah diberikan tanggung jawab ini. Poin pertama, yang nomor dua adalah selama saya diberikan tanggung jawab ini, saya sudah memiliki pencapaian ini loh, gitu. Itu adalah poin nomor dua yang harus kamu tonjolkan. Yang nomor tiga, setelah saya memiliki pengalaman itu, sekarang saya punya skill ini loh, gitu. Jadi orang yang sudah memiliki pengalaman apapun itu, pengalaman kerja, pengalaman magang atau PKL gitu ya, organisasi, pendidikan dan lain-lain, pelatihan gitu, yang formal maupun non formal, seolah-olah tuh di CV kamu lagi mamerin itu. Ini tanggung tanggung jawab yang pernah saya pegang. Selama saya memegang tanggung jawab ini, saya punya prestasi ini. Setelah saya menyelesaikan tanggung jawab itu, sekarang saya memiliki pengetahuan dan pengalaman ini gitu. Nah, itu harus seolah-olah kamu lagi bilang gitu tertulis di CV-mu maupun dokumen pendukungmu gitu. Oke? Nah, itu yang harus kamu siapkan. Setelah itu ya sudah tinggal lamar sesuai dengan yang kamu pengen, sesuai dengan kualifikasinya. Begitu. Itu sebenarnya yang harus kamu lakukan sebagai bahan pertimbangan tunggal dari dirimu. Jadi aku nggak bandingin kamu sama orang lain dulu ya, gitu. Karena memang ada dua hal yang harus selalu disadari oleh setiap job seeker. Yang pertama adalah suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, ya. Suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Sehingga semua hal yang sifatnya tertulis, entah itu CV, lamaran, ataupun dokumen-dokumen yang sifatnya printed atau soft file tadi, itu harus siap dengan baik. Yang nomor dua, kamu juga harus punya kesadaran kamu bukan kandidat tunggal. Makanya nanti kamu akan dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain, kayak gitu. Sehingga walaupun nanti akhirnya kamu mengincar suatu posisi di penerimaan CPNS dan P3K nanti 2024, itu kamu jangan hanya melamar ke sana saja. Tetap ya, loker-loker di luar itu yang swasta-swasta misalkan tetap kamu lamar gitu. Sebagai misalkan alternatif gitu kan. Pasti kan kamu juga ada pekerjaan impian kan, nggak cuma CPNS atau P3K saja gitu. Nah, itu adalah persiapan awalnya sih Ren gitu yang harus kamu pertimbangkan. Karena balik lagi, yang penting lolos administrasinya dulu itu. Dari aku itu sementara jawabannya, mungkin ada tambahan pertanyaan atau ada hal lain boleh kita diskusi. Silahkan kalau ada Kan pertanyaan. saya lihat di platform sosial media itu harus memakai e-matra ya. Mhm. Halo? Ya, halo, halo, ya. Kan saya lihat itu harus pakai e-matra ya, Pak. Mhm. E-matra itu bisa saya dapatkan ketika saya membeli di dan pakai e-matra tersebut. Sorry, sorry, sorry. Kamu suaranya putus-putus. Gimana? Bisa diulang? Kan untuk persyaratannya itu harus memakai e-matra ya, Pak. Ada ematrai. Terus? Halo? Ya, halo. Harus ada ematrai. Terus gimana, Ren? Nah, itu saya mendapatkan e-matra itu ketika saya membeli. Ya, beli aja, Ren. Itu, Ren.
Ya itu nanti kamu beli secara mandiri gitu materainya, e-materainya. Oke, sorry, barusan sinyal error dari tempatku. Aku jelas jawab lagi ya. E-materai ya tinggal beli aja, siapin aja sendiri, nak. Kamu kalau nggak ngerti sama sekali, browsing dulu, googling dulu, buka websitenya beli e-materai, e-strip materai gitu. Beli atau ketik aja di Google kayak beli e-materai gitu. Kan ada Oke. webnya tuh e-stripmaterai.co.id. Nanti kamu kan login dulu ke situ pakai email dan lain-lain. Nanti beli di situ. Kalau udah beli nanti kan yang di CPNS itu kan ada yang dokumen-dokumen yang disuruh dibubui. Ya udah dokumennya download, diupload ke websitenya e-materai tadi. Tapi yang udah beli terus ditaruh di mana tuh materainya. Udah selesai, nanti di-download gitu. Terus diupload lagi ke CPNS. Buka Oke, websitenya Kak, gitu. makasih. Mm-mm. Itu terus apalagi kamu ada pertanyaan apa seputar karir? Ini kamu cuma ngincer CPNS aja kah? Sebenarnya tuh aku udah masukin CV gitu Pak ke beberapa lembaga. Terus Tapi tuh kayak belum ada balasan gitu loh Pak dari beberapa lembaga. kamu ngincernya, aku nanya deh, kamu sehari bisa ngirim berapa banyak lamaran BTW? Nggak nentu Pak, kadang sehari ada satu, 2 hari berikutnya kadang tiga, begitu Pak, tergantung Oke, sesuai jurusan saya begitu. ini aku jelasin sedikit ya. Teman-teman sebagai gambaran, teman-teman di grup lokerku yang mungkin ada kamunya juga di salah satunya, per hari rata-rata 20 sampai 30 lamaran per hari. Kalau kamu sehari itu 5 kali sebulan kali 30 berarti 150. Yang kamu lakukan selama sebulan, teman-teman di grup lakukan cuma dalam waktu seminggu. Oke? Jadi masalah selanjutnya yang menurutku harus kamu tangani di sini adalah coba perbaiki cara mencari info loker maupun kamu tanya sama dirimu sendiri, profesi-profesi yang kamu incar itu apa? Jangan mengincar profesi aku cuma pengen jadi A, B, C, D, cuma sedikit pilihannya. Nanti semua yang sebenarnya itu butuh orang dengan kemampuan kayak kamu nanti dilewati gitu aja. Atau yang kedua adalah coba perbaiki cara nyari info lokernya. Jangan-jangan sejauh ini info loker yang kamu cari, yang kamu pakai itu cuma yang sempit-sempit aja. Cara main ini belum optimal, misal main LinkedIn belum optimal, pakai job portal misalkan job street belum optimal, ini belum optimal. Jadi loker-loker tertentu itu belum muncul. Sehingga pilihan yang bisa kamu kirim itu hanya sedikit. Sehari 5 itu sedikit aja banget gitu. Teman di grup ada yang sampai 50, dulu aku fresh grade sampai 70 gitu. Kok ini cuma 5 gitu. Padahal sumber loker ada banyak nih, logika ya, kita pakai logika ya. Kan sumber lokermu nih ada grup WA aku misalkan. Mungkin kamu punya grup-grup WA, grup-grup Telegram apapun itu misalkan. Terus mungkin ada job portal misalkan job street. Misalnya punya LinkedIn, website perusahaan. Terus ini mungkin job portal lain apa gitu, 5. Kalau sehari cuma 5 kan seolah-olah ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu gitu. Nah itu yang nggak masuk akal tuh. Kenapa? Misalkan kita sebut job street lah, job portal. Masa ya job street yang lokernya sebanyak itu cuma ada satu yang bisa cocok buat kamu? Terus LinkedIn. LinkedIn isinya nggak cuma loker. HRD aja pada ngumpul di LinkedIn. User ngumpul di LinkedIn. Loker apalagi gitu. Masa ya cuma satu? Kalau misalkan lima-limanya tadi misalkan itu semuanya dari LinkedIn, tambah nggak masuk akal. Berarti ada hari di mana job street itu seharian itu nggak ada loker yang cocok buat kamu. Aku nggak percaya sih itu. Gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Aku setiap hari nyari loker, berbagai daerah, berbagai background. Jadi sekarang preferensi pekerjaan kamu menurutku yang harus coba dievaluasi dan tanyakan. Aku nggak bilang bahwa kita nggak boleh punya keinginan profesi tertentu. Tapi coba diluasin lagi saranku. Barangkali kamu ngerasanya ya aku tuh bisanya cuma A B C padahal A B C D F G itu bisa gitu ya. Jadi biar makin luas, biar apa, kalau jumlah lamaran harianmu cuma sedikit kamu buang-buang waktu karena ganti hari gitu. Yang tadi aku bilang yang kamu lakukan selama sekian lama orang lain lakukan sekian lama gitu. Jadi itu jangan sampai terjadi gitu ya.
Oke, ini gambaran umumnya saja sih gitu. Mungkin ada pertanyaan lain boleh yang sifatnya general. Kalau untuk penggunaan LinkedIn sendiri itu kita harus memposting apa yang sudah kita lakukan, prestasi tersebut, atau cuman kayak sertifikat-sertifikat begitu ya, Pak? Soalnya saya tuh baru bikin akun LinkedIn itu baru setelah apa seminar proposal kemarin. Nih, bacanya itu LinkedIn, paling gampang. LinkedIn. Nah, Oke. dibaca ya. Nanti dilihat lagi tulisnya link ya kalau ada mau Inggrisnya ya gituin. LinkedIn gitu atau LinkedIn lah kalau kamu mau logat Indonesia gitu. Gitu. Bukan LinkedIn ya, LinkedIn gitu. Jadi kalau kamu main LinkedIn setiap harinya, selain kamu sibuk melamar kerja, kamu harus sibuk melakukan aktivitas-aktivitas lain yang wajib dilakukan. Aku akan sarankan wajib ya. Kenapa? Karena kalau cuma ngelamar kerja doang, percuma punya LinkedIn. Serius, gitu. Karena loker-loker itu nggak bakalan muncul yang kamu cari. Apa yang harus dilakukan? Nomor satu jelas, kamu connect ke orang baru setiap hari. Teman kamu, jumlah koneksimu itu harus bertambah setiap hari. Kamu connect ke orang baru. Sampai kena limit mingguan gitu nggak masalah. Gitu, connect-connect ke orang baru. Terus yang nomor dua yang harus kamu lakukan, ya tetap ya connect, follow tadi ya. Terus kamu apa? Bikin postingan rutin. Nah, postingan rutin ini nggak gini ya, dilarang posting foto dan CV. Jangan posting sesuatu terus ngelampirin CV. Jangan posting sesuatu terus ngelampirin pas foto. Kayak yang banyak orang lakukan. Banyak job seeker perkenalan diri sambil ngelampirin CV. Ya, terus kalau nggak perkenalan diri ngelampirin pas foto itu salah dan berbahaya ya. Udah banyak case aku temukan orang-orang lampirin foto doang, lampirin CV, CV sama fotonya tuh disalahgunakan gitu. Jadi kalau mau posting, posting konten gitu. Jadi kalau tadi kamu bilang apakah saya harus posting sertifikat? Ya nggak harus. Tapi posting konten. Kamu sekarang orang jurusan apa? Pengen dikenal jago apa? Ya silahkan kamu posting yang berkaitan dengan branding yang kamu pengen bentuk. Aku pengen dikenal sebagai, aku lulusan kedokteran. Aku S1 kedokteran umum. Aku pengen dikenal sebagai orang yang tahu soal kesehatan. Aku pengen terkenal sebagai dokter, kayak gitu. Ya udah aku tiap hari bikin konten-konten kesehatan. Cara menjaga kesehatan titik-titik, manfaat makanan titik-titik bagi kesehatan. Bikin postingan gitu-gitu terus. Bentuknya macam-macam, bisa artikel saja, bisa artikel dikasih lampiran gambar, bisa lampirannya video pendek, bisa lampirannya itu PDF, bebas. Tapi diposting secara rutin untuk membentuk branding kamu. Aku habis, atau misalkan ini, aku habis kursus bahasa Inggris. Boleh nggak aku posting sertifikat kursus? Boleh. Tapi kalau akhirnya kamu posting sertifikat, itu yang jangan. Kenapa? Karena kamu asik sendiri. Sekarang kamu posting sertifikat kursus bahasa Inggris habis lulus nih misalkan. Aku lihat, oke menarik, selamat ya gitu. Tapi kan sertifikatmu dalam tanda kutip tidak berguna bagi aku. Paham nggak? Aku nggak peduli sama sertifikat, mau coba peduli selamat ya gitu. Bagus skornya gitu. Jadi kalau kamu nanti berencana posting sertifikat, boleh nggak? Boleh. Tapi intinya adalah inti dari postingannya adalah posting sesuatu yang kamu bisa dan terbiasa. Jadi misalkan hari ini kamu ngomong posting suatu pencapaian dalam bentuk kadang portofolio, kadang sertifikat gitu kan. Oh ini aku sertifikat teman-teman, aku habis selesai kursus ini. Dah, besok-besoknya diikutin postingan selanjutnya. Kan kamu habis selesai kursus bahasa Inggris. Kamu dapat ilmu apa? Besok mulai itu share ilmu-ilmunya. Jangan beruntun posting-posting sertifikat. Karena ibaratnya setahun lagi aku buka LinkedIn-mu atau beberapa bulan lagi aku buka LinkedIn-mu terus lihat sertifikatmu kan nggak bermanfaat gitu buat aku, paham nggak? Coba kalau misalkan kamu teman-teman aku pengen sharing nih, aku kemarin habis selesai kursus bahasa Inggris, aku pengen sharing tentang tenses. Ini aku pengen kasih tahu gini. Besok kamu bikin konten tentang yang lain, besok kamu bikin konten yang lain kayak gitu. Terkait dengan apa yang sudah kamu pelajari. Nah, itulah branding yang
lakukan, yang harusnya dilakukan, silahkan posting mayoritas yang berkaitan dengan apa yang kamu bisa dan terbiasa. Postingan original ya. Jangan bangga kamu posting atau repost-repost postingannya orang secara beruntun. Walaupun memang postingannya bagus-bagus, jangan sampai repost itu lebih dominan daripada postingan original. Karena kan yang pengen dikenalkan kamu lagi pengen ada HRD yang notice kamu kan. Kalau kamu repost-repost postingannya orang terus, ya yang terkenal orang-orang itu bukan kamu gitu loh. Paham kan? Gitu. Nah, itu yang harus dilakukan melalui LinkedIn. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain boleh. Kan saya biasa main Instagram ya, Pak. Berarti anggap saja ketika kita main LinkedIn itu ketika saya bermain Instagram seperti itu ya, Pak ya? Hmm. Nggak apa-apa. Jadi gini, Instagram itu kan sosial media, Hmm, ya kan? LinkedIn juga sosial media, media. gitu. Jadi artinya apa? Mainkan sosial media seperti sosial media pada umumnya. Bedanya apa? Di Instagram, kamu nggak ngerti mana orang HRD, mana bukan, nggak ada filternya. Paham nggak? Paham, Gitu. Pak. Tapi kalau di LinkedIn kan ada gitu. Jadi boleh nggak kalau aku ada postingan di LinkedIn, postingan postingan yang itu di LinkedIn aku posting ulang di sosmedku yang lain, boleh banget. Paham? Gitu. Paham, Pak. Misalkan misalkan kamu bikin postingannya apa? Misalkan bentuknya gambar, poster gitu kan. Gambar poster itu kamu lampirkan di LinkedIn, di post. Setelah itu gambarnya kamu taruh tuh di feed Instagram. Bisa. Kamu bikin video pendek, kasih tutorial pendek-pendek atau apa. Di-upload ke LinkedIn, video pendeknya jadiin Reels di IG. Habis itu kamu post di feed TikTok. Habis itu jadiin short YouTube. Ya bisa. Gitu. Yang penting konsisten dan kamu pengen dikenal sebagai apa. Gitu. Ya kan? Nggak mungkin ibaratnya kamu posting soal sayuran-sayuran, tanaman-tanaman gitu. Nggak mungkin kamu nanti dikenal sebagai orang yang suka hewan, pasti suka tanaman gitu, gitu. Ya, jadi kayak begitu. Nah, sekarang kamu pengen dinilai orang, dikenal orang sebagai orang yang suka atau jago apa. Nah, mulailah gitu. Kalau nggak ada ide, googling ada gitu. Ide konten di LinkedIn. Nggak ada, cari chat GPT gitu. Pakai AI, cari tahu gitu. Saya ingin bikin prompt sendiri. Saya ingin membuat postingan di LinkedIn dengan tema ini. Berikan saya katakanlah 20 judul atau 20 ide postingan gitu. Keluar nanti hasilnya gitu. Ide itu banyak. Nggak harus yang semuanya dari sini. Kamu kan udah pernah kuliah nih. Ada buku-buku kuliahnya, ada papernya, ada jurnalnya gitu. Ambil dari situ boleh gitu. Ya, diambil dari situ, terus setelah diambil dari situ, nanti tinggal kamu konversi. Misal kamu punya buku nih, e-book. Di e-book itu kan kata-kata semua misalkan. Ya kamu baca dari halaman 1 sampai 10 yang bentuknya kata-kata itu kamu konversi tuh jadi infografik misalkan, jadi poster misalkan gitu, tapi mengacu pada buku itu. Di sini kamu pengen ngajarin orang lain, tapi referensinya buku kan kuat gitu. Tidak hanya mengandalkan ingatan dan itu rutin. Nah, itu yang harus dilakukan beriringan dengan setiap hari kamu melamar kerja. LinkedIn itu sosial media, ada unsur sosial, ada unsur media. Kamu job seeker, jadi fokus menggunakan LinkedIn, medianya tuh media nemuin loker dan media ngelamar kerja. Lah sosialnya apa kalau bukan berinteraksi tadi, connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin gitu. Gitu. Jadi sosial media ya unsur sosialnya dipakai, unsur medianya dipakai gitu. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain boleh. Itu saja sih, Pak, yang saya ingin tanyakan. Mungkin bisa lanjut ke sesi kedua. Oke, kita masuk ke sesi kedua ya. Buat bedah dokumen kamu. Oke.